Oke, jika tadi kita sudah mempelajari tentang karakteristik materi, pada dasarnya benda padat itu memiliki jarak antar partikel yang tersusun sangat rapat dan teratur ya. Gerak antar partikelnya juga tidak bebas, benda padat itu tidak bebas bergerak, bentuknya selalu tetap, volumenya selalu tetap. Ini kalian pelajari di kelas 6 dan kelas 3 waktu SD dulu. Benda cair itu karakteristiknya jarak antar partikelnya sangat berdekatan, ya berdekatan saja, tidak sangat berdekatan. Tetapi gaya tarik antar partikelnya atau partikelnya ini bergerak secara bebas namun terbatas, ya. Sehingga bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya selalu tetap. Dan yang memiliki karakteristik paling berbeda adalah benda gas, di mana jarak antara partikelnya berjauhan, ya, sehingga gerak antar partikelnya bisa sangat bebas dan tidak terbatas. Bentuknya juga berubah dan volumenya juga berubah. Oke, kita akan membahas tentang unsur, molekul, dan campuran. Unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara reaksi kimia biasa. Setiap unsur itu disusun oleh bagian terkecilnya, yaitu atom. Nih, misalnya adalah batangan emas. Batangan emas ini tersusun oleh unsur emas atau yang dilambangkan dengan unsur Au, ya, Au. Nih, Au-nya banyak sekali. Di dalam satu batang emas itu memiliki unsur Au banyak sekali. Dan di dalam atom Au sendiri itu terdiri atas subatom. Subatom proton, yaitu yang bermuatan positif, subatom elektron yang bermuatan negatif, dan subatom neutron yang bermuatan netral. Di mana di dalam atom ini, di dalam inti atom itu terdapat neutron dan proton. Jadi di dalam inti atom ini terdapat neutron dan proton, sedangkan elektron itu mengelilingi intinya. Atom-atom penyusun unsur digambarkan berdiri sendiri-sendiri. Misalnya Fe. Fe ini adalah penyusun dari besi, ya, besi. Kemudian kalau pesawat terbang itu terbuat dari aluminium. Aluminium itu lambang unsurnya Al. Oke. Arang yang kalian gunakan ketika kalian menulis menggunakan pensil itu rumus unsurnya juga berbeda sendiri, ya. Lambang unsurnya dilambangkan dengan C atau karbon. Itu contoh yang lain. Nah, berikut ini ada tabel yang ada juga di bukumu, buku paketmu, daftar unsur yang telah teridentifikasi hingga saat ini. Ini hanya lambangnya saja, ya, lambangnya saja. Nanti silakan kalian baca-baca sendiri kalau ingin lebih lanjut mengetahuinya. Ada di bukumu. Oke, unsur itu dibagi menjadi dua, ya. Secara umum unsur itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam ini biasanya berwujud padat pada suhu kamar. Suhu kamar itu berapa? Ya, suhu di dalam ruangan. Suhu di dalam ruangan itu kalau di Indonesia berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Dapat ditempa dan direnggangkan. Dan biasanya logam ini adalah konduktor listrik dan konduktor panas. Nah, ada satu buah logam yang bisa mencair di suhu kamar, yaitu raksa. Raksa ini adalah logam yang berbentuk cair ketika berada di suhu kamar. Raksa ini biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, untuk mengecek apakah kadar emas yang kamu miliki itu sangat baik atau tidak, ya. Jadi kalau kalian dalam praktek nanti menemukan raksa, jangan kaget ketika kalian menggunakan perhiasanmu bisa hilang, ya. Karena apa? Karena terlebur, ya, menjadi satu oleh raksa. Kemudian ada unsur non-logam. Unsur non-logam ini bisa berwujud padat, cair atau gas, ya. Yang jelas dia bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-konduktor kecuali grafit, ya.
Kalau grafit termasuk konduktor. Nih, berikut ini adalah ini nama latinnya, ya, unsur-unsur logam. Ini nama latinnya, ini nama Indonesianya, ini lambang unsur. Lambang unsur ini didapat dari apa? Dari nama latin nih, Al, aluminium, aurum, Au ya, Au, emas, argentum, Ag, perak ya, Ag nih. Jadi itu ya, pengambilan lambang unsur ini diambil dari apa? Dari nama latinnya, bukan nama Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh unsur non-logam. Nih ada oksigen. Oksigen itu juga salah satu unsur. Unsur itu hanya dilambangkan dengan huruf 1 ya, oksigen O. Hidrogen H, karbon C, belerang S ya, ini lambangnya. Nanti penulisan lambang unsur dan senyawa atau unsur, kalau dia 1 huruf atau 2 huruf, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Konsep molekul ya. Molekul ini merupakan gabungan 2 atau lebih dari atom unsur yang sejenis ataupun berbeda jenis. Molekul dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Apa bedanya molekul unsur dan molekul senyawa? Nah, molekul unsur ini merupakan gabungan antara 2 atau lebih atom dari unsur sejenis. Misalnya H2, gas hidrogen H2, ini terdiri dari 2 unsur hidrogen. Ya. Gas oksigen O2 itu juga terdiri dari 2 unsur oksigen. Begitu juga yang lainnya ya. Atau digambarkan itu seperti ini. Oksigen tadi ada 2 unsur O dan O. Klorin ini kan Cl2, maka Cl-nya ada 2. Kemudian fosfor ini P4, ini contohnya P-nya ada 4 ya. Gas ozon, maka unsurnya ada 3, nih ozonnya 3. Begitu ya. Itu molekul unsur. Untuk molekul senyawa itu apa? Kalau molekul senyawa itu gabungan antara 2 unsur atau lebih. Contohnya air itu H2O, terdiri dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Garam dapur NaCl terdiri dari 1 unsur Na dan 1 unsur Cl. Gula dapur terdiri dari 12 unsur karbon, 22 unsur hidrogen, 11 unsur oksigen ya. Nah, atau bisa digambarkan seperti ini. H2O air hanya ada 2, O-nya ada 1, berikatan. Atau NH3 nih, NH3 itu apa? Amonia ya. N hanya ada 3 nih, NH3, berarti N-nya 1, hanya ada 3. Konsep campuran. Campuran itu adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis senyawa atau materi lain yang masih memiliki sifat asli masing-masing senyawa atau materi penyusunnya. Contohnya campuran udara ya, itu terdiri dari debu, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap dan lain-lain, banyak sekali. Sirup itu juga terdiri dari campuran air, gula, kemudian ada pemberi aroma, pemberi warna. Air sungai juga terdiri dari berbagai macam campuran, ada lumpur di sana di dalam air sungai ya, ada pasir, ada air, ada oksigen yang terlarut di dalam limbah ataupun yang dihasilkan oleh tumbuhan air ya. Kemudian ada pengotor lainnya dan lain-lain. Itu adalah konsep campuran. Campuran secara sederhana dalam sains ya, campuran. Campuran itu ada 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, ini yang nanti akan kita praktekkan. Oke, sekian dulu ya. Sekian dulu materi ini. Setelah ini kita akan mencoba melakukan praktikum.